Aku Inaima dan Iya. Nama aku Andika Mamesa, tapi biasa dipanggilnya M. Oh, gua Jason, kerja sebagai ya product manager di salah satu startup. Gue Dedi. Gue sekarang kerja sebagai marketing. Halo, salam kenal. Gue Dita. Gue seorang penulis dan juga ilustrator. Gue Nicholas. Gue management consultant di Jakarta. Gue Olive. Gue sekarang bekerja di bidang marketing, product marketing. Gue Gaby. Gue juga di product marketing. Pas gue kecil lebih sering ke Asia aja sih, jadi kayak ke Vietnam, Singapura, Hong Kong, US sih paling jauh dari Indo. Gue kalau liburan keluarga sih nggak pernah sampai ke luar negeri ya. Jadi kayak paling kita kayak ke pantai, ke Pangandaran yang pasirnya kotor itu. Kalau iri sama temen tuh enggak, cuma kayak kalau nonton di TV acara-acara yang ditampilin tuh misalnya celebrities on vacation, terus kayak jalan-jalan ke Jepang kemana, karena gue kan personally gue suka banget Jepang gitu. Pengalaman gua kuliah di luar negeri lumayan seru sih dulu. Kayak ya ketemu orang-orang baru gitu, kayak dapat fresh new perspektif aja gitu sih. Bisa merasakan kayak tinggal sendiri gitu sih, jauh dari orang tua gitu. Kampus yang paling dekat dengan daerah gue itu UNS. Waktu itu kampus itu tuh ada kampus yang pertama yang gue kunjungin gitu. Gue pengen lanjutin ke sana. Tiba-tiba berubah drastis ketika bapak gue meninggal gitu. Jadi pas kelas 2 SMA, bapak gue sakit, tiba-tiba sakit, terus kayak 2 minggu setelahnya itu meninggal gitu. Nah dari situ sempat down juga dan wah ini kayaknya udah nggak mungkin buat kuliah gitu kan. Waktu awal mungkin ada kayak ekspektasi kayak oh udah dibiayain gitu ya, jadi harus bantuin gitu kan, harus nurut. Cuma terus kan gue kerja sendiri juga, gue pernah kerja di US, terus sekarang gue kerja di Jakarta, dan gue ngerasa lebih nyaman kayak gue bisa cari duit sendiri lah gitu. Alasannya mungkin lebih ke ego juga kali ya, jadi kayak gue mau proof kayak mungkin in the future gue bisa lebih sukses dari mereka dan gue bisa cari duit sendiri juga tanpa butuh bantuan dari mereka lagi gitu. Pas zaman-zaman kuliah tuh my parents divorced, jadi pisah. My dad itu karena sakit gitu, jadi sampai sekarang dia udah nggak kerja lagi dan kayak di perawatan, dan gue harus bayarin setiap bulan bills-nya. Jadi setiap bulan tuh udah ada fixed amount yang dibayar lah gitu kayak untuk itu. Kalau ke nyokap itu udah ngomong sih heart to heart kayak gue ngerasa gue tuh keberatan ini, kayak bisa nggak kalau misalkan kalau tuh gue nggak sama lah ngasihnya gitu kan, kayak gue kalau lu butuh banget baru lu ngomong ke gue apa, tapi kalau daily basis lu masih bisa, boleh nggak gitu kayak lu coba usaha dulu gitu. Terus kalau ke adik-adik sih paling adik-adik gue tuh lumayan cukup baik sih, lumayan cukup I would say mereka walaupun mereka belum berpenghasilan tapi mereka nggak pernah minta sih ke gue. Kayak bahkan kalau misalnya gue ngasih ke mereka inisiatif, mereka tuh kayak nggak mau, kayak misalnya gue suka random aja kan, kayak kasihan gitu adik gue nggak ada yang ngasih uang jajan, nggak ada yang ngasih apa, terus gue suka kayak lo mau nggak jajan gitu kan, kayak gue transfer lalu tiap bulan biar lo belajar ngatur uang gitu. Terus kayak dia tuh nggak mau ngasih nomor rekeningnya juga gitu, karena kayak dia kasihan kali lihat gue. Tapi paling kayak kalau misalkan mereka benar-benar ada butuh, baru mereka kayak ngomong ke gue. Mereka nggak pernah minta sih, mereka kayak minjem pasti mau balikin gitu. Cuman ya udah gue kasih aja, terus nanti kalau mereka mau balikin gue kayak pura-pura hilang aja, kayak bilang kayak oh nggak usah gitu sih. Iya,
Banget. Karena ya untuk background family kali ya, background keluarga aku sendiri, mamaku edukasi ya, secara edukasi itu mamaku S1, S2, S2, S3. Untuk pekerjaannya sendiri ya cukup, yang di professional world lah, di professional world direkturnya pindah-pindah di berbagai bidang, dan aku merasa kompetitif aja gitu sama mamaku gitu ya kan. Dari papaku sendiri kan kita punya bisnis keluarga. Jadi aku bukannya berharap untuk menurunkan ke aku gitu, tapi aku bisa membuktikan sendiri dulu kalau aku udah kerja, aku bisa loh take over bisnis secara aku udah punya pengalaman gini. Dan jujur sama aku juga punya adik satu ya cowok. Aku juga nggak tahu untuk dia ke depan tuh ada pressure kayak aku atau enggak. Sebagai anak, aku dua bersaudara kan, jadi mungkin anak pertama yang pressure-nya banyak gitu ya, harus didukung jadi ini itu. Tapi kalau aku ngeliat ke adik aku, kayaknya dia agak lebih dibebasin, nggak usah yang edukasinya mungkin harus bagus, cuman nggak se-aku gitu. Kayak aku dituntut setinggi itu ekspektasinya sama keluarga. Sempat waktu itu kayak content creator gitu kan, bikin sesuatu di sosmed, terus nerima endorse. Jadi ya itu lumayan membantu sih endorsement. Terus kerja juga, yang punya full time juga, investasi pastinya. Itu dari yang sisi coba buat nambahin kan, tapi pastinya juga dari gaya hidup lebih hemat. Mestinya mungkin nggak sesering itu bisa makan keluar gitu, nggak sering itu belanja gitu sih. Pertama pas ayah gue meninggal itu kayak udah hopeless banget, nggak bisa lanjut kuliah atau gue mau jadi apa nanti gitu kan. Itu tuh gue kayak udah blank banget sih waktu itu. Yang kedua, kuliah itu yaitu tadi pas dana pensiun ibu gue tuh habis gitu kan. Dia udah jual ini itu gitu kan untuk biaya gue gitu kan. Dan itu tuh masih belum cukup, gue masih baru setengah jalan nih dari kuliah gue gitu. Pernah juga sempat kepikiran untuk nggak lanjut kuliah gitu, untuk nggak nyelesain kuliah gitu, ngambil kerja gitu. Definitely gue akan groom them lah dari kecil untuk jadi independent gitulah. Jadi don't depend on like others. Jadi bukan jangan financial, tapi kayak every aspect of life itulah. Just be independent. Definitely gue akan teach them to save sih. Jadi nabung dari kecil. Jadi di masa depan, who knows, kayak aku nggak ada atau sama aku nggak ada, dia tuh ada tabungan sendiri dan they know lah how to make a steady stream of income. Itu sih, definitely I'll do everything I can for my child untuk provide for them as well. Cuman at the same time mereka harus gimana ya, berjuang juga lah, have motivation in life. Jadi, and definitely not putting pressure on them sih. I think pressure will affect juga their mental health and everything. So I just want my child to be free of that sih. Kalau buat orang tua saya, orang tua gue ya, gue bangga banget punya orang tua kayak kalian sih. Intinya bersyukur banget hidup di lahir ke dunia punya orang tua kayak kalian sih, sesimpel itu ya. Dan bersyukur banget kalau masih bisa ngurus sampai tua. Kalau bisa, satu harapan sih, gue pengen banget at least bahagiain sampai akhir hayat lah. Siapa duluan kita nggak ada yang tahu kan. Mungkin gue duluan yang cabut atau nyokap duluan yang cabut gitu. Tapi gue pengen banget nyenengin sih.